Selamat sore, dengan saya Henok Yasa Gustianto. Saya akan menjelaskan tentang impersonation attack. Pertama, kunci publik. Di sini, kriptografi dapat digunakan untuk menjaga keamanan komunikasi meskipun komunikasi tersebut dilakukan dengan media komunikasi yang tidak aman seperti internet. Kedua, kriptografi dapat digunakan untuk memberikan jaminan integritas data serta menjaga kerahasiaannya dengan menggunakan. Yang ketiga, dengan menggunakan kriptografi maka sangat mungkin untuk memverifikasi asal data dan pesan yang ada menggunakan signatur digital atau digital signature. 1.1 kunci publik fungsi satu arah. Lawan dari symmetric key kriptografi bekerja berdasarkan fungsi satu arah. Public key kriptografi dilakukan dengan cara menggabungkan secara kriptografi dua buah kunci yang berhubungan yang kita sebut sebagai pasangan kunci publik dan kunci privat. Kalau simetrik kriptografi adalah apa yang tadi lawannya. Algoritma asimetrik merupakan jenis algoritma enkripsi yang paling lama atau yang paling tua. Oleh karena itu, biasanya kunci pada simetrik key disebut sebagai session key. Artinya, kunci yang dipakai hanya pada satu sesi proses enkripsi. Enkripsi dan dekripsi. Dengan menggunakan teknik enkripsi, data sebuah pesan teks dapat dienkode sedemikian sehingga sangat tidak beraturan dan sulit untuk dikembalikan ke pesan yang awalnya. Biasanya pesan itu tersebut dapat berupa ASCII, file database, ataupun pesan yang kita kirimkan atau yang kita simpan melalui media yang tidak aman. Seperti ini. Ini adalah kata-katanya, inilah hasilnya. Tidak begitu jelas. 2. Digital signature. Digital signature digunakan ketika kita ingin memberikan plain text dan kita ingin bahwa penerima pesan mengetahui bahwa pesan tersebut datangnya dari kita dan tidak ada perubahan apapun di dalam pesan selama proses penyimpanan atau transmisi. Seperti ini dia. Ini adalah dokumen aslinya. Ini adalah hash yhash. Ini adalah signet dokumen hasilnya. Signet dokumen. Kriptografi adalah ilmu mempelajari bagaimana suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Kriptografi dapat memenuhi kebutuhan umum suatu transaksi, kerahasiaan, keutuhan, jaminan atas identitas dan keabsahan. Yang keempat, transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal. Ini adalah contoh apa rumusnya. C sama dengan I M, di mana M itu ini pesan asli, E proses enkripsi, C pesan dalam bahasa sandi, sedangkan dekripsi ini M D C, D adalah proses dekripsi. Ini adalah contohnya. Ini pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, dan akan disampaikan kepada ini si Tari Tata Tania. Ini adalah penyari informasi yang tidak diuntukkan untuk dia. Jenis serangan. Ini adalah beberapa jenis penyerangan terhadap pesan yang sudah dienkripsi. Ciphertext only attack, no plain text attack, chosen plain text attacks. Berdasarkan bagaimana cara posisi seorang mendapatkan pesan-pesan yang saluran komunikasi, penyerangan dapat dikategorikan menjadi sniffing, reply attack, spoofing, man in the middle. (2.2) Kunci simetris. Jenis kriptografi yang paling umum dipergunakan. Kunci untuk membuat pesan disandikan sama dengan kunci untuk membuat pesan yang disandikan itu. Jadi pembuat kunci dan penerimanya harus memiliki kunci yang persis seperti ini. Enkripsi, ini dekripsi. Enkripsi, ini dekripsinya. Kunci asimetris. Kunci asimetris itu seperti ini.
ini key public, ini private key, ini public key. Ini adalah penggunaan kunci asimetris. Fungsi hash satu arah. Fungsi hash satu arah seperti ini. Ini pesan, ini sidik jarinya, inilah fungsi satu arah. Jadi pesan itu jadi sidik jari, membuat sidik jari dari pesan. Jadi kita bisa membuat sidik jari dari pesan seperti ini, gambar ini. Tanda tangan digital. Tanda tangan digital, sifat yang diinginkan dari tanda tangan digital diantaranya tanda tangan itu asli atau otentik, tanda tangan itu hanya sah untuk dokumen pesan itu saja, tanda tangan itu dapat diperiksa dengan mudah, tanda tangan itu dapat diperiksa oleh pihak-pihak yang belum pernah bertemu dengan tanda tangan itu bisa juga untuk kopi dari dokumen yang sama persis. Seperti ini sidik jari, ini kunci privat milik Anto, ini kita enkripsi, inilah dia menjadinya tanda tangan digital si Anto. Seperti gambar ini, pembuat tanda tangan digital. Masalah pertukaran kunci publik, sertifikat digital seperti ini, inilah sertifikat milik digital Anto. Ini dia contoh hierarki otoritas sertifikat digital. Tania sebagai otoritas sertifikat utama, sertifikat digital Tari, sertifikat digital Tata, sertifikat digital Anto, sertifikat digital Badu, sertifikat digital Chandra. Tari Tania, Tata Tania. Oke. Ini Tari, ini Tari, punya si Anto, punya si Badu Tari, punya si Tania Tata. Ini Tata, ini Tata. Tanda tangan pesan ganda seperti ini. Surat perintah pembayaran, sini sidik jari SPP. Surat perintah jual beli, ini sidik jarinya. Ini digabungkan jadi sidik jari pesan ganda, SPP dan SPJB. Pembuatan sidik jari pesan ganda. Protokol pembagian rahasia, protokol komitmen bit, tanda tangan buta, pengguna sertifikat digital. Pertama, EPSEC atau Epic Security. Yang pertama, satu set protokol yang dikembangkan untuk mendukung pertukaran paket karena beroperasi pada tingkat yang rendah dan dalam model OC. Yang kedua, EPSEC dianggap protokol transparan keamanan untuk aplikasi pengguna. EPSEC menyediakan 3 bidang perlindungan. Pertama, manajemen, autentikasi, kerahasiaan, dan kunci. EPSEC mendukung 2 mode enkripsi, mode transportasi enkripsi hanya bagian data, mode tunnel mengenkripsi baik header dan bagian data. SMIME Secure Multipurpose Internet Mail Extension, salah satu protokol transport email yang paling umum. Yang kedua, menggunakan sertifikat digital untuk melindungi pesan emailnya. SMIME dibangun sebagai pesan perangkat lunak email modern dan interpretasi antar mereka. Demikian presentasi tentang impersonation attack. Semoga bermanfaat. Terima kasih.